Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak kita bisa berjumpa lagi. Pada kali ini Ustadz Nazar akan memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam terkait kalau sudah ada gambarnya ini, maka Ustadz akan cerita nih. Ini adalah makanan yang lezat ya, dan tentunya juga halal. Sesuai tema kita yaitu makanan halal dan haram. Nah, pada pertemuan ini diharapkan anak-anak bisa memahami pengertian makanan halal dan haram menurut Islam. Siswa dapat mengenali jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan halal dan akibat buruk dari mengkonsumsi makanan haram. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan prinsip memilih makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajarannya. Jadi pengertian makanan halal yaitu makanan yang diizinkan dalam Islam untuk dikonsumsi karena sesuai dengan ketentuan syariat atau diperbolehkan oleh Allah. Ini ada beberapa contohnya. Wah, ini ada gambarnya ya, sudah beraneka macam nih. Jadi ada nasi, buah-buahan, sayuran, daging, ayam atau sapi yang disembelih dengan cara Islam atau dengan menyebut nama Allah. Yang selanjutnya, pengertian makanan haram ya, makanan yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi karena bertentangan dengan syariat. Ustadz kasih contoh daging babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang selanjutnya, Ustadz akan memberikan dalil ya dalam Al-Quran terkait makanan halal dan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi itu dalil yang pertama. Untuk yang kedua anak-anak, ini tentang makanan haram. Hurrimat sa'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, dari dalil-dalil itu maka Ustadz klasifikasikan jenis-jenis makanan yang halal. Yang pertama, makanan dari tumbuhan, semua jenis tumbuhan yang tidak berbahaya atau tidak beracun ya. Contohnya sayur, buah, biji-bijian ya. Terus makanan dari hewan, hewan yang halal seperti sapi, kambing, domba, ayam, ikan dan lain sebagainya. Yang tentunya hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Dan ada juga minuman halal yaitu air putih, jus buah, susu, teh yang tidak memabukkan. Yang selanjutnya nih, jenis-jenis makanan yang haram. Jadi berdasarkan jenisnya, jadi ada dalam zat ya, babi dan semua turunannya itu haram. Bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih ya, darah yang mengalir itu haram. Terus ada juga berdasarkan cara memperolehnya. Jadi makanan itu dari hasil curian, makan yang diperoleh dengan cara yang haram, ada penipuan, ada riba ya. Itu termasuk dalam kategori cara memperoleh yang haram. Dan yang selanjutnya berdasarkan efeknya. Jadi ketika kita mengkonsumsi itu, meminum itu terus menjadi mabuk seperti alkohol, terus makanan beracun atau yang membahayakan bagi tubuh. Yang selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi ketika kita konsumsi makanan yang baik, maka
Yang pertama, mendapat keberkahan dan ridho dari Allah. Tentunya kita merawat tubuh yang baik, Allah ngasih pahala yang luar biasa karena merawat tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita jadi sehat, jadi kuat, terus mempengaruhi perilaku menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, begitu. Terus anak-anak, yang selanjutnya, akibat buruk mengkonsumsi makanan yang haram, maka doa kita sulit dikabulkan, ya. Alangkah sedihnya. Terus kita menjadi sumber penyakit dalam tubuh. Jadi tubuh-tubuh kita itu sakit-sakitan, entah tidak semangat, terus kita itu berpikiran negatif, sampai mempengaruhi hati dan perilaku kita menjadi buruk, teman-teman. Jadi anak-anak, untuk yang terakhir, aktivitas pembelajaran kita. Jadi dari yang Ustadz jelaskan tadi, maka Ustadz akan berikan anak-anak tugas nih, diskusi kelompok. Jadi kalian diminta untuk bagi kelompok dan menganalisis makanan halal dan haram berdasarkan label kemasan atau bahan makanan yang mereka temukan di rumah. Jadi kalian temukan tuh di rumah, kan biasanya ada makanan tulisannya halal gitu ya. Terus kalian lihat terus dengan ciri-ciri yang Ustadz berikan tadi. Terus tanya jawab interaktif. Jadi nanti Ustadz akan berikan kuis terkait makanan-makanan itu halal atau haram. Terus yang menjadi proyek anak-anak, jadi nanti di akhir pembelajaran anak-anak Ustadz minta untuk membuat poster tentang pentingnya memilih makanan yang halal, seperti itu. Dan yang menjadi terakhir, ya, makan dan minum yang halal tidak hanya mendatangkan kesehatan fisik, tetapi juga menjaga hati dan jiwa tetap bersih, sehingga hidup menjadi lebih berkah dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak. Jangan lupa ya, anak-anak, tolong dong di like dan subscribe YouTube-nya Ustadz Nazar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.